diterima sama Romawi enggak, saudara Bro Admin? Maaf, ulangi Pak Andi. Kira-kira Paulus masih mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi dan Yunani. Kira-kira Romawi sang penjajah ini terima nggak ajaran Paulus? Kalau ajaran Taurat ya tidak, tahu kan Romawi sudah punya agama sendiri. Tidak, nggak mungkin. Makanya apa yang terberat dan yang paling dicintai oleh orang Roma? Babi. Apa yang mereka tidak mau? Sunat. Maka dua ajaran ini diupayakan dihilangkan. Makanya kita lihat di dalam apa yang saya terangkan tadi. 2 Timotius 4 nomor 11. Hanya Lukas kata Paulus, hanya Lukas yang tinggal bersamaku. Lukas yang menulis kitab Lukas, Lukas yang menulis kisah para rasul. Sedangkan Paulus mengaku dalam suratnya di Galatia 2, aku diutus kepada orang Roma, orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat, apakah mereka suka babi? Suka, itu adalah makanan tersohor, makanan kebesaran penganut ajaran animisme, penganut roh-roh, nyembah roh-roh. Mereka mempersembahkan kepala babi untuk dewa-dewa mereka. Dagingnya kemudian mereka bakar, mereka makan. Nah, kalau ini kemudian diharamkan oleh Paulus kepada orang Roma, siapa yang mau terima ajaranmu Paulus? Enak aja. Sama seperti hari ini Al-Quran datang kepada Kristen. Wahai orang-orang Kristen, firman Tuhan telah datang kepada kita semua. Apa itu? Jangan engkau makan babi. Pasti ditendang sama orang Kristen Al-Quran itu. Karena kenapa? Babi adalah makanan kesukaan Kristen. Jadi mustahil mereka menerima Al-Quran. Begitu juga orang Roma. Paulus tahu orang Roma ini gemar makan babi, maka tidak mungkin kemudian ajaran Yesus ku ajarkan ke mereka. Maka dipanggillah kemudian Lukas dan Markus untuk menuliskan sebuah pernyataan di mana babi boleh mereka makan. Maka dijadikanlah agama Kristen ini sebagai agama kekaisaran. Jadi tak ada dalil Lukas menghalalkan babi. Cerita yang saudara maksud tadi kisah para rasul 10, ini cerita dari muridnya Paulus untuk kemudian orang-orang yang ada di Kaisarea. Itu tidak bisa kita bantah, itu fakta. Syukran saudara alumni. Itu fakta yang ada di dalam pengajaran kisah para rasul ini. Di mana kisah para rasul menurut tradisi internal gereja ini adalah tulisan orang Yunani bernama Lukas. Demikian. Ya, Bang Suma. Apa sudah tercerahkan, Bro Admin? Ya kan, saya sudah menyampaikan pendapat dari sudut pandang Kristen memang seperti itu, dan Bang Suma juga menyampaikan pendapatnya sendiri kan begitu. Saya rasa sudah tidak dipantah lagi. Tapi ada data kan, Bang Zuma ada data, Anda kan? Loh, dari tadi saya juga menyampaikan pengikut data. Paulus ya, jadi kalau sesuai aturan Paulus ya, udah cocok lah itu, Bro Admin. Bukan, enggak Paulus begitu, lah, enggak di situ kan tadi udah disampaikan bahwa Paulus itu diperuntukkan dirinya untuk orang tidak bersunat, pemakan babi, ya di luar Bani Israel. Makanya surat-suratnya kepada jemaatnya di Roma. Lanjut, Gurunda. Bukan gitu, jadi gini. Ya, lanjut. Nah, saya bikin kopi campur masak dulu. Jadi surat-suratnya itu coba tengok tuh surat-suratnya 14. Jadi gini ya Bro Admin ya, sedikit ya saudara. Kalau kita lihat ya pengajaran Yesus, pengajaran Paulus itu antara langit dan bumi loh. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang. Ya kan? Kemudian apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan segala aturan dan segala perintah dan aturannya. Itu kurang lebihnya ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan kata-kata. Nah gitu, jadi nggak ada yang kesamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Makanya ketika Yesus itu sudah tidak ada ya, terjadi perpecahan. Paulus itu
apa ya, dia mau masuk dengan sekte barunya itu, masuk ke apa ya, pengajarannya ke Yahudi, tapi tertolak. Tidak sesuai karena Yesus membawa ajaran baru. Akhirnya apa? Diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu dipisahkan lah. Oke, Petrus untuk orang-orang bersunat untuk Bani Israel. Paulus untuk di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Mereka berpisah kan. Dianggap kafir yang tidak bersunat, yang bukan Yahudi ya, tidak taat dengan aturan-aturan Torah. Nah, berpisahlah mereka. Makanya kalian ini, apa yang orang-orang Kristen lakukan ini sejalan dengan pengajaran Paulus. Udah pas itu, cocok. Ya pakai jas, meninggal pakai jas, dikasih peti, dikasih kupu-kupu, sepatu segala macam. Nah, Yesus dikapani. Orang sejaman dengan Yesus tuh dikapani. Sampai sekarang itu orang Yahudi sana ya, kalau meninggal tuh mirip-mirip orang Islam. Mirip-mirip, walaupun nggak sama ya, beda syariat. Nah, itulah kenapa kalian pakai dasi, pakai jas. Itu tradisi Barat. Kalian kiblatnya ke Barat, ke Roma sana ya, teman-teman ya. Jadi walaupun segala disampaikan, ya memang secara apa ya? Apa sih aku mau bilang ya, si Bro Admin ini? Silakan. Kita sambut dulu yang baru datang ya, baru ke penekanan. Ini siapa nih? Karaten, silakan. Halo? Karaten. Karatan apa karaten? Karaten. Karaten. Oke, kita kasih penekanan dulu ya, Bro Admin ya. Tadi nggak ada bahasa penekanan, agak netizen agak nggak sabar Ya, gitu loh. sebentar. Oke. Menurut Bro Admin, Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Ya, Bang Handi, dalam konteks makanan memang tidak disebut secara eksplisit misalnya babi. Yesus hanya mengajarkan yang menajiskan itu bukan makanan. Bukan itu pertanyaannya, ini mau pindah topik. Yesus itu pernah menghalalkan babi atau tidak? Kalau teksnya tidak ada yang seperti Tidak itu. ada. Baik. Kalau Yesus waktu hidup itu, Yesus pernah mengharamkan babi atau tidak? Tidak ada waktu di kisah hidupnya Yesus soal makanan tidak disebutkan babi, Bang Handi. Apakah Yesus taat sama hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Baik, Taurat. taat. Apakah Yesus taat pada imamat 11:7? Ya, intinya dia hidup sesuai dengan tradisi Yahudi. Apa yang di situ Artinya ya kalau diikuti. Yesus taat sama Taurat imamat 11:7, artinya Yesus mengharamkan babi, betul? Ya, konteksnya dia mengikuti. baik. Dia mengikuti. Jadi selama Yesus hidup, taat hukum Taurat, mengharamkan babi, tidak pernah menghalalkan babi, betul? Ya, dia Betul. konteksnya hidupnya sesuai hukum Taurat. Jadi orang Kristen sekarang ini yang menghalalkan babi di luar daripada ajaran Yesus, betul? Betul? Kan di situ Sederhana loh tidak ini. disebut babi, Bang Handi. Saya itu kalau bicara saya selalu sederhanakan. Ya, gini, karena kan Bang Handi coba sih ulangi pertanyaannya sih, ulangi. Ya. Yang Artinya, terakhir aja, yang ya, terakhir aja. Kristen sekarang ini makan babi itu bukan ajaran Yesus, betul? Oke, saya bilang Yesus tidak mengajarkan eksplisit soal babi. Iya, artinya Kristen yang makan babi bukan ajaran Yesus, betul? Betul Bang, betul. Ya, Betul. Cukup. Mudah toh sebenarnya. Kita butuh orang jujur saja. Jadi kita juga nggak melarang kok. Kita nggak melaknat, kita nggak ketawain. Kalau ada orang makan babi silakan, tapi jangan jual-jual nama Yesus. Kalau itu Yesus yang merintahin Anda. Nah kita bela lah Yesus itu. Setuju? ya sekarang begini, Setuju. ketika Bang Andi bilang Yesus mengajarkan tidak makan babi, sementara saya sudah menjawab tidak ada secara eksplisit pernyataan Yesus tentang babi. Barang siapa? Coba itu Bro Admin, katakan. Oke lah, Barang gitu loh. siapa yang menghilangkan hukum Taurat sekalipun yang terkecil loh.
dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Siapa yang mengajarkan Dalam kerajaan itu? Si surga. Paulus. Iya, yang terendah kan, ya bisa jadi neraka tuh. Ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek lagi nih sebelum memanas nih. Menurut Bro Admin, yang berfirman di imamat itu siapa ya? Imamat berapa nih? Yang Soal imamat makan babi. 11.7 tentang babi haram itu, yang berfirman, yang siapa yang memerintahkan babi itu haram? Dari mana sumbernya? Ya dari Tuhannya. Dari Tuhan. Tuhannya siapa? Ya Israel tahu waktu itu. Oh, Tuhannya Israel. Jadi Tuhannya Israel mengeluarkan perintah, Yesus pernah tunduk kepada Tuhannya Israel, betul? Ya. Ya, oke. Jadi Tuhan Anda ini, yang Anda tuhankan sekarang ini, pernah tunduk selama hidupnya terhadap hukum Taurat, betul? Ya, mengikuti hukum Taurat, betul. Sederhana ini barang. Artinya, yang Anda tuhankan ini penganut Yudaisme yang taat terhadap perintah Tuhan. Sedangkan orang yang taat ini Anda tuhankan, betul? Itu. Betul. Ya. Sederhana kalau Andi Selebet yang ngomong gitu loh. Ya, terus? Saya pernah nanya kepada pendeta, teman saya juga, Pak Pendeta, Tuhan Anda siapa? Yesus. Tuhan Anda nggak yang menurunkan aturan-aturan? Iya. Terus yang berfirman di imamat siapa? Bingung. Dia mau bilang Yesus, Yesus yang taat. Masa Tuhan menurunkan perintah, dia sendiri yang taat kepada perintahnya sendiri kan gitu. Sederhana loh ini, pendetanya bingung, dia izin, maaf Bang Andi, aku lagi mau pengen beli rokok, ya sudah silakan. Karena memang ini mumet kalau dijelasin. Ya jangan dijelasin dong Bang, ditanya saja. Nah, Bang Andi nggak usah jelasin. dan endingnya, bro Admin, dan endingnya apa kata Paulus di imamat di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Tak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Inilah yang kalian imani. Pengajaran Paulus, bro. Yesus dijadikan tumbal supaya kalian terbebas dari kutuk hukum Taurat, karena menurut Paulus, Taurat itu kutuk. Yesus yang jadi tumbal, korban penghujatan kalian, penghinaan. Jadikan tumbal. Kematiannya itu untuk membebaskan kalian dari hukum-hukum Taurat. Ya, coba dikoreksi lagi Brahma. Kan tadi Brahma bilang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Ke Bang Juma, tapi cukup ya. Silakan. Bang Juma, kita kan di Islam selalu dia tadi framing ya Bang Juma ya, mengatakan kalian itu salah juga, gitu loh. Kan onta dilarang juga di sana. Kenapa nggak Anda taat sama hukum Taurat? Itu pertama. Kedua, kalau semuanya udah diharamkan dulu seperti lele, cumi, apa segala macam, ya bagaimana Anda bisa kok menghalalkan yang pernah diharamkan? Ya silakan, Bang Juma, mungkin bisa diaplikasikan di surat Ali Imran 50. Silakan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran, Allah memang tadinya menjadikan Bani Israel itu sebagai umat yang dilebihkan pada masanya. Tapi kemudian Bani Israel ini adalah orang-orang yang kemudian membangkang perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang ada. Tuhan banyak berjanji kepada Bani Israel, bangsa yang sangat disayang. Bahkan Allah mengatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Akan tetapi Bani Israel ini senantiasa kemudian melanggar aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka kemudian ingkar. Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka senantiasa selalu melanggar. Nabi Musa sampai mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu.
Nabi Musa, wa isqala Musa ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Jadi Nabi Musanya kemudian datang kepada mereka sampai Nabi Musa mengeluh. Sampai Nabi Musa ini sangat sedih kemudian oleh perbuatan mereka. Kenapa kalian itu sangat ingkar kepadaku? Padahal kata Nabi Musa, saya ini sudah melakukan apapun yang kalian inginkan. Apa yang kalian minta, saya lakukan. Apa yang kalian butuhkan, saya berikan. Kalian menginginkan makanan dari langit, ku minta sama Tuhan. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku? Jadi Nabi Musa itu selalu bersedih karena selalu disakiti oleh kaumnya, selalu disakiti oleh umatnya. Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Kenapa selalu kau menyakiti aku, kata Nabi Musa. Maka ketika kemudian mereka menyakiti dan berpaling kepada ajaran Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak lagi memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tidak lagi. Datang Nabi Isa begitu juga. Ditolak juga Nabi Isa. Ditolak. Bahkan hasil penolakannya kepada Nabi Isa, muncullah agama Kristen. Karena hasil dari makar yang mereka buat, maka lahirlah agama Kristen ini. Nah, maka Al-Quran kemudian menyatakan dengan terang, ketika mereka ingkar, tak ada lagi kemudian Allah memberikan firman kepada mereka setelah penolakannya kepada Nabi Isa. Allah memberikan peluang kepada mereka kemudian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepada kalian. Yang tadinya kalian ada Taurat, tapi kalian kemudian ingkari. Yang tadinya ada Mazmur, kalian ingkari. Yang tadinya kemudian ada Injil, kalian ingkari. Maka saatnya datang Nabi kami kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran yang menjelaskan. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihi ila sirati mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi ahli kitab dikatakan, wahai ahli kitab, Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan petunjuk kepada siapapun di antara kalian yang mau mengikuti jalan menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan kemudian menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, baru kemudian Allah menyinggung orang-orang yang terkait dengan adanya pengajaran Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ard jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir, sungguh telah ingkar orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Tuhan yang menjelma menjadi manusia adalah Isa putra Maryam. Katakan kepada mereka, kul, tidak ada siapapun yang menghalang-halangi Allah sekiranya Allah hendak membunuh Nabi Isa yang kau tuhankan itu beserta dengan ibunya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Tak ada yang bisa menghalangi Allah. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini teguran kepada orang-orang yang ada membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam.
Nah, seperti itu Bang Handi. Jadi ajakan kembali kepada syariat yang baru oleh Bani Israel yang telah mereka langgar janji Allah, syariat Allah kepada mereka, mereka diajak kemudian untuk mengikuti syariat baru yang datang setelahnya, di mana syariat itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Kristen. Demikian. Hujan di sini, hujan. Lanjut. Oke Bang, boleh saya tanggapi sedikit Bang? Ini saya masuk-masuk langsung nanggapi kan. Cek, Ya, lanjut. cek, cek, Tang- Cek, cek. Suaranya kok Saya mute, saya ngomong. Nggak Cek. bener nih. tanggap. Iya. Saya Jadi- mau nanggapi masalah hewan haram itu boleh Bang? Iya boleh babi. Babi doang ya. Lanjut. Enggak gini. Jadi jelas ya itu tertulis memang di Imamat 11 itu satu perikop itu masalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan yang telah difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa dan Harun di zaman itu untuk bangsa Israel. Itu salah satunya memang ada tertulis babi, unta, beluga dan yang lain sebagainya ya. Tetapi secara intinya di situ adalah hewan yang berkuku belah itu haram Bang. Karena babi itu kan hewan berkuku belah, kaki 4 berkuku belah. Sapi juga berkuku belah dan kaki 4, kerbau juga, kambing, domba itu sama Bang. Jadi gimana itu menurut tanggapan abang-abang sekalian? Terima kasih. Bang Handi, aku sekalian satu pertanyaan dong buat Bang Suma, boleh? Bang Handi. Silakan, aku lagi balas. Silakan. Oke. Mohon maaf Bang Suma, kebetulan tadi jenengan juga sudah menyampaikan dari pandangan Muslim ya. Suara yang kepada kecil semua ya. Coba dikerasin. Ya. Tes. Ya. Lemes, Bro Admin lemes. Semangat. Sedikit aja Bang. Iya. Lanjut. Pertanyaanku begini, apakah Nabi Isa juga di dalam Al-Quran juga pernah menyatakan sama seperti Matius 5:18 yang Mengenai Matius berapa? Matius 5:18, sebelum lenyap langit bumi ini satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apakah Nabi Isa juga menyatakan demikian? Matius Dalam 5 18. Matius 5:18. Ya, dalam hal ini konteks tentang makanan yang tadi ya. Oke. Jadi ketika Nabi Isa kemudian datang kepada Bani Israel, beliau justru tidak mengatakan itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim justru beliau mengatakan begini, wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Itu kata beliau. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku Nabi Isa menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada aku. Ini yang Al-Quran katakan. Maksudnya Nabi Isa kemudian ketika datang kepada Bani Israel, beliau mengatakan, sebagian aku halalkan yang telah diharamkan untukmu di dalam hukum Taurat. Itu yang dikatakan Nabi Isa. Menurut saudara saya nih, apakah yang disampaikan Al-Quran ini keliru? Enggak, saya mau memastikan saja apakah Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama tentang hukum Taurat, bahwa tidak ada yang akan dirubah, bahkan satu iota pun begitu, atau ditiadakan begitu. Tapi tadi sudah dijawab ya, terima kasih. Iya. Nah, sekarang Al-Quran ini tidak membahas bahwa Nabi Isa menghalalkan babi, karena dia menghalalkan apa yang ada di dalam Taurat. Sebagian tapinya.
wa musaddiqan lima baina yaday minat tara wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi aku datang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Apa contohnya? Misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Ini kan perintah. Perintah yang kemudian yang datang kepada Bani Israel agar kemudian mereka tidak melanggar hari Sabat itu. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Keluaran 20, Keluaran 31, bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Sabat itu akan dibunuh. Itu perintahnya itu. Melanggar Sabat adalah pelanggaran yang mana pelanggaran ini dihukum dengan cara dibunuh. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus, misalnya di dalam Matius 12, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, Yesus lapar nih. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawab Yesus, tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud? Artinya Yesus membatalkan sebagian yang telah diharamkan di dalam hukum Taurat. Al-Quran terbukti benar melalui kitab ini. Melalui kitab ini. Terlepas ada catatan ini dalam kitab saudara, yang pasti kami beriman Nabi Isa datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian yang sudah pernah diharamkan kepada Nabi Musa. Kami beriman itu. Ada kitab saudara ataupun tidak ada kitab saudara, kami beriman. Sekarang permasalahannya adalah Anda pengikut Yesus. Katanya Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Kalian menghalalkan babi. Oke. Kalian ibadahnya kemudian hari Minggu, Yesus pernah membatalkan Sabat. Oke. Permasalahannya Al-Quran. Dia mengatakan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan, dan ternyata itu betul. Sayangnya Yesus tidak pernah menghalalkan babi, tapi menghalalkan hukum Sabat untuk dilanggar karena lapar. Itu terjadi. Itu terjadi. Berarti Al-Quran tidak keliru. Yang keliru lagi-lagi saudara, makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Tapi kalau Al-Quran mengatakan menghalalkan sebagian dari hukum Taurat, terbukti Yesus mengobati hari Sabat. Yesus kemudian membiarkan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Tapi terkait babi itu tidak pernah kita temukan. Demikian. Bentar ya. Mapelalat de kopi na wekat timue. Boro timue Cina notari ya. Siapa yang bikin kopi? Teh campur masako gimana ceritanya? Asal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyuma itu ngopi tapi nggak ngerokok loh. Begitu ya. Ya udah, itulah penjelasannya Bro Admin. Mudah-mudahan mengerti dan tidak nakal lagi ya. Jangan nakal ya. Oh, aku nggak nakal. Ya, bagus. Silakan Bang Noah, barangkali Menurut Bro Admin, babi itu nakal atau enggak? Ya tergantung tuh Bang. Ada babi yang buas, ada babi yang Cina. Kalau menurut saya sih babi itu nakal deh. Iya, kenapa nakalnya ya? Kan kurang ajar tuh babi. Ini Kenapa? babi nih, jalan sama emaknya. Anaknya nunduk terus, ditanyain. Babi, kenapa kau nunduk? Jawabannya apa? Anaknya, malu, emak gue babi. Gitu kata dia anaknya. Kan kurang ajar tuh babi, nggak ngaku ibunya. Gitu ya Bang. Iya. Kalau mohon maaf Daeng Gerunda, coba 157 itu Al-Araf itu, maksudnya gimana tuh? Al-Araf 57. Panjuma lagi ngopi. Ngopi ya. Ini bacaannya ya, artinya aja. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul atau Nabi yang ummi.
mereka yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, itu Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Insyaallah. Jadi kesimpulannya ini ya, nanti perjelas. Jadi kami umat Islam itu, hukum yang kami taati itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Tapi kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tapi bukan sumber hukum kami dalam menjalankan ajaran Islam. Berbeda dengan Kristen. Ya, hukum-hukum Taurat itu nempel bersama perjanjian baru di Bible-nya. Nempel berdua di sana. Ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Hebrew. Nah, ini menimbulkan kepusingan sampai anak cucu. Kenapa bisa pusing? Pusingnya adalah apa fungsi PL misalnya sebagai nubuatan. Jadi semua yang ada di PL itu dirubah total sebagai pelengkap dari perjanjian baru. Nah, ini nggak bagus juga. Karena yang punya kitab nggak kayak gitu modelnya kan gitu. Jadi mengalami kepusingan. Menurut orang Malaysia berpusing-pusing dia. Artinya berputar-putar dia kan gitu. Nah, inilah celakanya. Kalau kitabnya Yahudi ditempelkan pada kitab seseorang, kemudian dianggap sebagai kitab mereka. Padahal mereka sendiri tidak mengakui dalam hal perintah dan larangan di sana. Nah, ini repotnya di sini. Ya, mudah-mudahan malam ini benar-benar kalian teredukasi. Saya itu maunya Kristen ini, teman-temanku ya, bro admin dan kawan-kawan nih, hilangkanlah itu kitab Yahudi, itu bukan kitab Anda. Enjoy aja di perjanjian baru, jujur menerangkan. Seperti sebagaimana orang Buddha, Hindu gitu loh. Enjoy menerangkan Tuhannya seperti apa, kitabnya seperti apa, nggak ngecaplok-caplok begitu. Belum lagi terjemahannya nyenggol-nyenggol lagi ke Islam. Ini sebenarnya mau kemana gitu loh. Nah, makanya ini nggak kelar-kelar gitu loh. Nah, ini bisa kelar kalau Anda kembali ke Islam, pasti kelar urusannya. Tapi sepanjang masih di situ ya nggak kelar. Anda akan menjadi bulan-bulanan saat diskusi. Oh, gini, Bener loh. Bang Handi. Ini Bang Cuma masih monitor nggak nih? Ini perlu diedukasi nih. Gini, Bang Handi. Masih, Bang Handi. Ya, silakan coba. Bagaimana ini supaya mereka sadar nih? Silakan. Cuman saya tidak dengarkan tadi apa. Simpulkan aja Bang Andi. Simpulkan adalah kita umat Islam itu jelas kita bersandar Al-Quran dan Sunnah. Ya, Iya. kita mengimani ada kitab sebelumnya. Tapi saudara kita Kristen bro admin ini, kitab Yahudi nempel bersama dengan perjanjian baru. Dianggap sebagai nubuatan dan seterusnya. Konsisten. Nah, akhirnya menjadi bumerang buat mereka. Gitu Bang Cuma topiknya, silakan. Oke. Jadi ya inilah yang dikatakan kemudian bahwasanya ketika kita berbicara mengenai surah Ali Imran yang tadi. Jadi orang Yahudi yang tadinya didatangkan kepada mereka belenggu-belenggu, yang datang kepada mereka aturan-aturan yang menyusahkan mereka, itu setelah datangnya Rasulullah, belenggu-belenggu itu dilepaskan menuju kepada syariat baru. Kalau ketika mereka masih mendapatkan hukum Taurat, bagaimana kemudian mereka diatur terkait dengan persembahan kurban, lalu mereka diatur tentang kisas, mereka diatur kemudian perintah memotong bagian badan yang melakukan kesalahan, bahkan dikatakan membuang atau menggunting kain yang kena najis, itu tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan syariat baru kepada mereka. Ini yang disebut Bunda Rahmat tadi barusan. Surah Al-A'raf ayat 157. Allazina yattabi'una rasulan nabiyyinal ummin. Allazina, kata Allah, yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi Allah mengatakan bahwasanya perintah-perintah yang datang kepada mereka yang tertulis kemudian
yaitu yang mengajak mereka kemudian untuk melakukan syariat hukum-hukum. Begitu datangnya Islam, begitu datangnya Rasulullah kemudian menghalalkan segala yang baik kepada mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Apa yang buruk bagi Bani Israel diatur kemudian oleh Al-Quran, apa yang halal bagi Bani Israel diatur kembali oleh Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran litubayyina linnas, untuk mereka juga. Maka hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, hukum yang datang kepada Isa, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena disadur ulang di dalam Al-Quran sebagai hukum final, hukum terakhir untuk Bani Israel, Bani Ismail, dan seluruh Bani Adam. Ya ayuhan nas. Makanya dikatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah diperintahkan datang kemudian untuk apa? Untuk melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada Bani Israel. Sehingga yang tadinya diperintahkan mereka kemudian wanita haid harus mempersembahkan merpati, setiap setelah haid itu dua merpati, itu tidak lagi. Semua yang tersentuh oleh wanita najis itu adalah najis, itu tidak lagi. Mereka diperintahkan sabat kemudian jangan melakukan apapun pada hari sabat, itu tidak lagi. Tetapi masuk ke dalam hukum syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Seperti itu Bang Andi. Nah, berbeda dengan Kristen, hanya mengambil kitabnya orang lalu kemudian membuat syariat baru, lalu tidak ada kemudian seruan untuk mengikuti syariat itu. Contoh, kalau kita melihat surat-surat Paulus, dia mengatakan Galatia 1 nomor 15, nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti Kristen ajaran Paulus ini memang hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, ini yang perlu dipahami. Sedangkan ketika datangnya Islam, ajaran Islam ini juga untuk Bani Israel, juga untuk mereka yang datang Taurat, Zabur dan seterusnya kepada mereka. Ini dalilnya sangat jelas. Demikian Bang Hadi, silakan. Oke. Menurut Banyuma ada satu yang nggak bisa dihilangkan, yaitu ajaran tauhid para nabi berkesinambungan. Oh, itu nggak bisa. Betul nggak ya? Bisa. Iya, nggak bisa, nggak boleh. Itu nggak bisa. Syariat boleh berganti, tetapi kemudian tauhid itu, Tuhan itu nggak bisa berganti. Masya Allah. Baik, kita kasih respon kepada kedua pembicaraan yang teman kita. Terima kasih Deng, itu yang aku maksud. Ya, saya terima kasih Bang. Makasih Bunda Rama. Bunda Rama ini guru ngaji saya juga loh teman-teman. Terima kasih. Berarti ya. berkurang ke sama Yuni Enggak, sana. dulu di Zoom saya bertahun-tahun sama Bunda Rama loh ngaji. Tanya Bunda Rama. Gitu. Tiap malam ya Bunda ya kita ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bungkus Deng. Bro admin sama Noah, apa fungsi ya perjanjian baru Bani Israel, yaitu Nevi'im, Torah, Nevi'im, Ketubim atau tanah? Apa fungsi nempel di kitab Anda? Silakan. Oke Bang, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus. Silakan Bang. Bang. Jadi saya jawab sedikit. Memang mungkin sebagian orang banyak bertanya-tanya, apalagi teman-teman muslim ya, kenapa kok kitab perjanjian lama itu yang merupakan kitab Taurat dan Zabur ada menempel di perjanjian baru, satu kitab gitu ya, satu buku gitu ya. Karena gini Bang, Dikit suaranya bro, Banyu nggak denger nanti. Gedein dikit. Hujan di sini. Iya, Banyu nanti nggak denger. Gedein dikit Noah. jadi gini Bang, karena kenapa kitab Taurat dan Zabur itu menempel dengan Injil di dalam satu buku? Karena begini Bang, firman Tuhan itu mula-mulanya adanya dari kitab Taurat Bang ya, berlanjut ke Zabur, lalu ke Injil. Jadi mungkin ya ini hanya pemikiran saya, karena saya tidak tahu memang dan tidak ada sumbernya untuk mengatakan kenapa alasannya begini atau begitu. Ini hanya dari pemikiran saya, tidak tahu teman-teman Kristen yang lain gimana. Bahwasanya tidak mungkin kita meniadakan hukum terdahulu yang sudah berlalu, yang memang pernah ada. Maksudnya kita lupakan, tidak kita ingat kembali, begitu Bang.
Tidak. Nggak tahu kawan yang satu lagi Ya gimana, udah terserah paham. jawabannya. Ya. Ya, Jadi oke. menurut jawaban Anda nanti Banyu Marisuma ya tidak mungkin kita hilangkan karena udah terlanjur nempel dan hukum-hukumnya juga tidak boleh dihilangkan. Sebelum ke Banyu Bro Admin, apa fungsi nempel di sana? Bro Admin. Iya, Bang Andi. Ya, supaya tidak lepas lah dari kisah Allah Israel. Simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu Banyu Mak, Iya. silakan. Iya, baik. ya. Oh, Ya, iya. silakan Bang. Ya, aku Silakan. nambah lagi boleh ya. Ya. Karena tadi juga dikatakan, beberapa juga mengatakan bahwa ajaran Yesus misalnya tidak sama dengan ajaran Paulus, dan dikatakan Paulus juga mengajarkan kepada orang-orang non-Israel. Ya, memang betul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi lah, atau yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu juga ada sumbernya, Bang Suma. Misalnya tentang pernyataan Yesus, klaimnya Yesus sebagai akulah gembala, kan pernah mengatakan demikian di dalam Yohanes 10:14 ya, sudah sering dibaca mungkin. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi, nah, padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah itu kan, jadi itu sebagai dasar bahwasanya memang secara keturunan mungkin kita bukan dari keturunan Israel atau Yahudi, makanya tidak bisa hidup di bawah hukum tersebut. Tetapi menurut Yesus, kita juga domba-domba lain dianggapnya begitu. Jadi ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, soal pertanyaan Bang Handi tadi sudah saya jawab. Dan satu lagi, seperti Nabi Muhammad juga tadi dikatakan membawa syariat baru. Dalam hal ini, pengajaran Kristus tentang dia sebagai gembala, dia sebagai anak domba, kemudian dia juga sebagai guru, itu juga dianggap sebagai syariat-syariat baru atau ajaran baru, pandangan baru terhadap pandangan sebelumnya atau ajaran Taurat. Bahkan lebih khusus tentang pengorbanan. Di dalam Taurat tentang pengorbanan atau pengganti orang berdosa itu biasa menggunakan hewan. Dalam hal ini Yesus memberikan pengajaran baru bahwa dirinya lah yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu kira-kira. Oke, silakan. Iya. Saya Bang Handi. Siap. Oke. Jadi terkait kemudian dengan pengajaran orang-orang Yahudi, yang pertama ketika Bro Admin mengatakan ada juga domba. Ada juga dombaku di luar daripada kandang ini. Di Yohanes berapa? Yohanes 10 ya. Yohanes 10, Ya, 10. nomor 16 kalau nggak salah. Betul. Oke. Nah, di sini dikatakan jelas sekali kandang ini adalah dalam bahasa Yunaninya aule. Aule ini artinya pelataran, rumah, pelataran atau halaman. Nah, sekarang domba yang dimaksud di sini di luar pelataran, artinya di luar tempat Yesus mengajar. Bukan berarti di luar dari Bani Israel, tapi di luar dari aule, di luar dari halaman di mana Yesus mengajar. Artinya di luar dari Yerusalem, di luar dari Galilea, di luar dari tanah Yudea. Jadi di mana Yesus tidak pergi, misalnya ada Bani Israel di Madinah, itulah yang dimaksud domba yang ada di luar halaman, yang tidak bertemu Yesus pada saat Yesus datang mengajar selama 3 tahun. Kenapa demikian? Karena kalau kita merujuk kepada Ulangan 50, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel. Sorry, bukan Ulangan, Yeremia 50. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya yang dimaksud domba dalam penekanan pengajaran
Tuhan kepada Bani Israel itu adalah domba ini Bani Yakub. Kita tidak bisa lari dari sana, karena itu adalah dalil. Kita lihat di dalam, coba saudara-saudara baca di dalam Yeremia 50, di situ jelas dikatakan bahwasanya Israel Israel adalah domba. Israel adalah domba. Maksudnya Bani Israel adalah anak-anak domba. Kalau anak-anak domba berarti domba. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa Yesus mengatakan masih ada juga di luar halaman? Karena memang Bani Israel sudah dibuat berserak. Di Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga dari keturunan Israel dibuat oleh Tuhan berserak kemana-mana. Inilah yang kemudian Yesus katakan bahwasanya domba di luar halaman ini masih ada. Makanya murid diutus, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa murid-muridku yang hilang dari umat Israel saja. Ya, jadi domba yang dimaksud di sini adalah keturunan Yakub. Nah, sekarang mari kita lihat. Dengan sesederhana saja kita melihat. Kristen, Yahudi jelas Bani Israel. Kristen awal mula pusatnya di Vatikan, Roma. Pertanyaannya, apakah Roma, dalam hal ini Vatikan, dalam hal ini Katolik, adalah Bani Yakub? Bukan. Itu dulu poinnya. Saya ulang pertanyaannya. Bani Israel jelas Yerusalem, rumah ibadah mereka, dari kemudian warisan Daud sampai hari ini masih ada. Warisan dari Nabi Abraham kepada Ishak, kepada Nabi Daud, Salomo, dan seterusnya masih ada sampai hari ini. Nah, sekarang Vatikan Romawi ini adalah awal kekristenan muncul di sana, membentuk satu komunitas besar. Apakah Vatikan ini keturunan Yakub, keturunan Israel? Bukan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Secara darah, secara ajaran. Kenapa Vatikan menjadikan... Wow. Saya turun dulu ya. Saya dilaporin. Turun dulu bentar. Waduh. Kok suka lapor-lapor sih, coy? Heran ya lapor-lapor. Gak ada kerjaan aja. Laporin aku aja laporin aku ke kelurahan. Waduh. Bro admin, kamu mic-nya kok semakin hari kok kurang bagus kita. Tes. Sinyal ini Bang Andi. Hujan soalnya Bang Andi. Bukan sinyal lu Ya, orang keluarga lemah 5.000. Cukup sinyal lah, udahlah. Itu kan ya Banyu mau udah naik lagi. Pesawat sih. Bentar bersuara dikit. Dah. Ya silakan host. Disambit itu yang baru naik tuh host. Beri bersuara. Assalamualaikum Bang Zuma 05. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.